Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Pada subtema 1 kali ini kita akan mempelajari bagaimana tubuh mengolah makanan. Anak-anak, makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Makanan yang bagus untuk tubuh adalah makanan yang bergizi dan sehat. Ada berbagai jenis makanan di sekitar kita. Ada makanan yang menyehatkan dan ada pula yang tidak menyehatkan. Makanan yang harus kita makan adalah makanan yang menyehatkan. Makanan sehat mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Mengonsumsi makanan sehat membuat tubuh menjadi sehat. Karena itu, selalu konsumsi makanan sehat agar tubuh kalian tumbuh sehat dan kuat. Nah, sekarang mari kita baca dan pahami bersama-sama teks bacaan makanan sehat dan bergizi. Makanan sehat adalah makanan yang bebas bahan berbahaya dan mengandung gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Contoh bahan berbahaya bagi makanan misalnya pewarna, pengawet, dan pemanis buatan. Sedangkan makanan bergizi adalah makanan yang memenuhi kebutuhan gizi kita. Makanan sehat dan bergizi akan bermanfaat bagi tubuh kita jika dikonsumsi dengan aturan yang benar. Oleh karena itu, perlu pengaturan dalam mengonsumsinya, yaitu dengan istilah gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Gizi seimbang merupakan penyempurnaan 4 sehat 5 sempurna. Di Indonesia, gizi seimbang digambarkan dalam bentuk tumpeng gizi seimbang. Pada tingkat pertama atau tingkat dasar dalam piramida makanan adalah menjaga berat badan dan rutin berolahraga. Tingkat kedua diisi oleh air. Dalam satu hari, tubuh kita memerlukan 8 gelas air atau setara dengan 2 liter air. Tingkat ketiga adalah makanan-makanan yang merupakan sumber karbohidrat seperti nasi, kentang, roti, jagung, dan ubi. Tingkat keempat adalah sayur-sayuran dan buah-buahan yang merupakan sumber serat, vitamin, dan mineral. Sementara tingkat kelima adalah makanan-makanan yang merupakan sumber protein, baik protein nabati maupun protein hewani. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan dan makanan olahannya. Sementara protein hewani didapat dari hewan, misalnya daging sapi, ikan, ayam, telur, dan susu. Tingkat tertinggi merupakan makanan-makanan yang harus dibatasi konsumsinya. Hal itu karena kebutuhan tubuh akan makanan-makanan tersebut rendah. Makanan-makanan tersebut diantaranya adalah garam, gula, dan minyak. Mengonsumsi makanan dengan berpedoman pada tumpeng gizi seimbang akan membuat tubuh kita sehat dan berat tubuh pun terjaga. Nah, anak-anak, sama halnya dengan manusia, hewan juga membutuhkan makanan. Makanan dicerna di dalam tubuh hewan melalui sistem pencernaan. Lalu, bagaimanakah sistem pencernaan pada hewan? Apakah organ pencernaan hewan sama dengan organ pencernaan manusia? Sistem pencernaan yang dimiliki setiap jenis hewan dapat berbeda-beda. Perbedaan tersebut sesuai dengan tingkat kesederhanaan susunan tubuhnya.
Hewan dengan susunan tubuh yang sederhana memiliki sistem pencernaan yang masih sederhana. Sedangkan hewan dengan susunan tubuh yang lebih kompleks memiliki sistem pencernaan yang lebih kompleks pula. Meskipun berbeda, tetapi sistem pencernaan memiliki fungsi yang sama, yaitu mencerna makanan menjadi zat yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh hewan. Yang pertama kita bahas yaitu sistem pencernaan makanan pada mamalia. Salah satu contoh mamalia adalah hewan pemamah biak, misalnya sapi. Saluran pencernaan mamalia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Perbedaan sistem pencernaan pada hewan pemamah biak dengan manusia adalah pada susunan dan fungsi gigi serta lambung. Kemudian selanjutnya yaitu sistem pencernaan makanan pada aves atau burung. Burung memiliki saluran pencernaan makanan berupa mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah atau empedal, usus halus, usus besar, dan kloaka. Kelenjar pencernaan berupa hati dan pankreas. Kemudian yang terakhir yaitu sistem pencernaan makanan pada reptil. Reptil ada berbagai jenis. Ada yang pemakan serangga atau insektivor seperti cicak. Ada pula pemakan daging atau karnivor seperti buaya, ular, dan komodo. Secara garis besar, alat pencernaan pada reptil bentuknya memanjang sesuai dengan bentuk tubuhnya. Saluran pencernaan reptil meliputi rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Sementara itu, kelenjar pencernaan berupa hati, empedu, dan pankreas. Nah, sekarang tugas kalian yaitu mengerjakan pada buku paket halaman 10, ayo mencari tahu. Tugas dikerjakan secara individu. Kemudian LKS tema 3, subtema 1, uji pembelajaran 1 yang Romawi 1 pilihan ganda. Sekian pembelajaran tematik hari ini, tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.